Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap kegiatan kita, baik berhubungan dengan dunia maupun yang berhubungan dengan akhirat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meletakkan kejayaan, kesuksesan di dunia yang sementara ini dan akhirat yang selama-lamanya hanya dalam agama, pengamalan agama secara sempurna, seperti yang dicontohkan oleh Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat seperti Abdurrahman bin Auf telah mampu melaksanakan agama secara sempurna karena memiliki 6 sifat yang mulia. Umat akhir zaman ini juga mampu mengamalkan agama secara sempurna apabila memiliki 6 sifat yang mulia. 6 sifat yang mulia itu kita sebut 6 langkah sukses para sahabat. Langkah sukses pertama adalah yakin kepada kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Langkah sukses yang kedua adalah salatul khusu' wal qudu. Langkah sukses yang ketiga adalah ilmu ma'asikir. Langkah sukses yang keempat adalah ikramul muslimin. Langkah sukses yang kelima adalah tashihun niyah. Dan langkah sukses yang keenam adalah dakwah wa tabligh wa huruj fi sabilillah. Untuk mendapatkan keenam langkah sukses ini sebagai sifat mulia para sahabat yang hidup pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, harus ada kehidupan yang layak. Seperti misalnya Abdurrahman bin Auf, dia kaya dalam keberlimpahan, tetapi dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk surga. Abdurrahman bin Auf ini ada salah satu sahabat yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di masa hidupnya sudah ada namanya di dalam surga. Kenapa? Karena dia menjalankan agama secara sempurna di dalam keberlimpahan rezeki. Dia meletakkan dunia sebagai keperluan hidup, bukan maksud hidup. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang pada umumnya kita ketahui dan kita amalkan di setiap salat-salat kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
supaya diberikan hasanah kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, dan bagaimana supaya kita dibebaskan dari api neraka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan semua itu, karena Allah Subhanahu wa taala meletakkan pengamalan agama secara sempurna, baru kita hidup layak di dunia dan di akhirat, maka kita harus tahu kisi-kisinya. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kisi-kisi yang saya maksud itu adalah bagaimana supaya kita mengikuti langkah hidup para sahabat. Misalnya Abdurrahman bin Auf, dia kaya di dunia dan dia masuk surga pada saat dia tiada. Jadi sukses dunia akhirat. Untuk mendapatkan semua itu, salah satu ciptaan Allah yang baru saja diciptakan di Indonesia ini adalah makhluk yang namanya Diners Global Indonesia. Ini adalah makhluk yang baru saja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ciptanya ini akan menggoreskan sebuah sejarah yang bisa menciptakan Abdurrahman bin Auf di Indonesia. Tantangan dalam tempo 1 tahun ke depan, bagaimana di Indonesia tercipta dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala 20 ikon yang berpenghasilan 1 juta US dollar, kurang lebih dengan kurs kini 17 miliar rupiah. Tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah menghendaki. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuhu. Innallaha balighu amrihi. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Ada 13 pintu rezeki yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu rezeki yang ranking pertama adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pintu rezeki yang kedua adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pintu rezeki yang ketiga yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ta'lim wa ta'allum. Pintu rezeki yang keempat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tilawah Al-Quran. Pintu rezeki yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kelima adalah salat tepat pada waktunya, di mana azan dikumandangkan secara berjamaah. Pintu rezeki yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang keenam adalah saum. Pintu rezeki yang berikutnya yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sedekah. Pintu rezeki yang berikutnya yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah silaturahmi. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian pintu rezeki yang berikutnya adalah dakwah. Berikutnya lagi adalah doa. Berikutnya lagi adalah
sikurullah. Dan dua yang terakhir adalah nikah dan niaga. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pintu rezeki yang ke-13 ini adalah niaga, dan Allah menciptakan perniagaan yang baru saja tercipta di Indonesia, yaitu Diners Global Indonesia. Mudah-mudahan 13 pintu rezeki yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bersinergi seiring sejalan dalam kehidupan kita, berjaya di dunia, juga berjaya di akhirat. Sekali lagi, kesimpulannya adalah untuk mendapatkan kehidupan yang layak, bahagia di dunia, kaya di dunia, dan kaya di akhirat melalui 13 pintu rezeki. 4T, 4S, 3D, dan 2N. 4T, takwa, tawakal, ta'lim wa ta'allum, dan tilawah Quran. 4S, salat, saum, sedekah, silaturahmi. 3D, dakwah, doa, sikurullah. Dan 2N, nikah dan niaga. Ini yang sangat menarik, nikah, niaga. Kalau sukses perniagaan kita, ya nikah akan semakin mudah. Mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat bersama Diners Global Indonesia. Diners Global, deal with confidence. Diners Global, deal with confidence. Diners Global, deal with confidence. Deal with confidence. Diners Global. Deal with confidence. Diners Global. Deal with confidence. Diners Global. Mudah-mudahan pada hari ini mendapatkan kebaikan-kebaikan apapun kegiatan kita. Untuk mendapatkan keberkahan dari majelis ini, kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.